Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat datang di dalam ngobrol santai ke-28. Sekali lagi pembahasan saya, ini perspektifnya filosofis, maka judulnya dari perspektif psikologis dan filosofis. Nanti Mbak Yasinta psikologisnya. Memang ini bukan acara akademis, tapi memang agak banyak bahasan filsafatnya. Tapi ini juga, sekali lagi saya ingatkan, bukan dalam kerangka pastoral ya, walaupun saya pakai kolor gini hanya karena saya romo saja. Dan jangan pernah punya target bahwa setelah acara ini semua jawaban kita tentang fenomena bunuh diri akan terjawab tuntas. Karena memang waktunya terbatas dan ilmunya juga terbatas. Tema ini sebenarnya kalau dibahas bisa jadi bahan retret 3 hari, 5 hari. Nah ini kita cuma punya waktu 2 jam. Maka mungkin tidak akan terjawab tuntas. Dan kata penting adalah pergumulan hidup, ya kan? Jadi bukan pertama-tama tentang bunuh dirinya, tapi pergumulan hidup apa yang membuat kita tergoda untuk bunuh dirinya. Tuh. Maka ini yang menjadi poin penting. Kalau kita bicara tentang bunuh diri, ya kurang lebih ada data begini ya, sekitar 700.000 orang itu meninggal akibat bunuh diri. Itu belum termasuk yang pernah mencoba bunuh diri dan gagal bunuh diri. Mungkin ada yang sudah menyayat, ada yang sudah mencoba minum obat banyak, ada yang sudah mulai terjun dari mana, tapi tidak mati. Tetapi kita harus sadar dulu juga supaya punya pandangan yang sama, bahwa bunuh diri itu nggak bisa begitu saja kita cap jelek secara moral gitu. Sabar. Kadang-kadang kita sudah terbawa emosi dan framing bahwa nggak habis pikir gue ada orang bunuh diri. Sabar dulu. Karena memang ini sesuatu yang kompleks ya, yang bisa kita pandang dari berbagai macam sudut. Dan malam hari ini hanya dari sudut filsafat dan psikologi. Maka seorang filsuf yang cukup terkenal yang berbicara tentang penderitaan dan sebagainya namanya Albert Camus. Dia mengatakan tidak ada persoalan yang seserius masalah tentang bunuh diri dalam filsafat. Jadi di filsafat pun fenomena bunuh diri itu memang menghabiskan energi karena mengherankan sebenarnya kenapa ada fenomena itu. Mungkin filsafat bicara tentang alam semesta, pinter dia, bicara tentang perubahan sosial, tapi ketika bicara bunuh diri itu nggak mudah. Itu problem serius dalam filsafat yang dipikirkan sangat-sangat kompleks dan tidak mudah. Maka kalau pada malam hari ini pun agak jelimet, ya memang begitu. Dinikmati saja. Ya penyebab bunuh diri ada banyak, ada gangguan mental, ya, ada yang karena pengaruh obat, alkohol, ada yang karena gangguan kesehatan. Tapi yang mau kita bahas itu yang terakhir ini, yang penyebab bunuh diri karena orang mengalami masalah dan penderitaan dalam hidup. Nah ini yang mau kita teropong, karena kalau yang nomor 1, 2, 3 itu ya penjelasannya lebih dari medis nanti sebenarnya. Kita menyadari ya dalam hidup ini ada banyak penderitaan. Ya pengalaman ditolak, ada yang pengalaman ditipu apalagi oleh orang yang tersayang, pengalaman direndahkan, dilecehkan, dikhianati termasuk dengan pasangan, ditinggal, mungkin juga ada yang mengalami siksaan secara fisik, disakiti, ada yang mengalami sakit tidak tersembuhkan secara medis, ada juga yang menderita karena kemiskinan, dan banyak hal. Kalau dipikir-pikir kok banyak banget ya penderitaan hidup. Cobaan hidup itu memang banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain Bapak Ibu. Jadi wajar aja penderitaan tuh banyak. Cobaan tuh banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Dan ketika kita menderita, kita tuh akan bertanya sebenarnya. Mengapa aku menderita? Gitu. Ya ada yang memikirkan bahwa penderitaan itu adalah hukuman. Karena ya, kesalahanku. Atau karena ini lagi diuji. Siapa yang uji gitu kan? Atau penderitaan ada yang memikirkan bahwa ini akibat dari dosa, aib, pendahulunya, karma, dan sebagainya. Ya, ada juga yang berpikir penderitaan itu ya sudah takdir, bahwa kamu tuh takdirkan menderita, kan gitu. Atau juga ada yang berpikir, ya aku menderita supaya aku tuh bisa bersolidar dengan yang lain. Dan macam-macam refleksi tentang penderitaan.
Pertama-tama ada beberapa mic-nya coba dimatikan. Ini coba. Tujuan bunuh diri, Bapak Ibu, bukan mati. Ya, tidak ada orang yang mau mati. Tetapi tujuan bunuh diri adalah mengakhiri penderitaan yang tidak tertahankan. Kenapa saya katakan bahwa tujuan bunuh diri bukan mati? Karena manusia itu punya kecenderungan kodrati untuk mempertahankan hidup. Dia punya insting sebenarnya untuk bertahan hidup. Contoh, tiba-tiba kalau di jalan ada mobil remnya blong, itu orang-orang pasti menghindar, menjauh dari mobil itu secepat mungkin. Ada tsunami, orang langsung lari. Itu apa? Itu insting bertahan hidup, dan itu ditanamkan Tuhan dalam diri manusia. Kodratnya manusia itu memang bertahan hidup. Ketika ada kematian mengancam, dia akan berjuang menghindari itu. Maka tidak mungkin ada orang yang mau mati sebenarnya. Maka mengapa orang bunuh diri itu bukan karena dia mau mati, tapi karena mau mengakhiri penderitaannya. Maka orang yang menderita itu, yang berpikir mau bunuh diri, sebenarnya butuh ditolong, bukan dihakimi. Karena kadang-kadang kita mengecap, kamu sempat mau bunuh diri? Gak nyangka gue, kamu kurang beriman ya? Nah gitu kan kadang-kadang kita. Itulah orang-orang yang kecewa dengan hidup sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, hidup memang kadang-kadang sulit ya, penuh derita. Seperti yang tadi kita refleksikan. Tapi begini, penderitaan itu relatif sebenarnya. Tidak ada standarnya. Karena bagi si A mungkin penderitaan itu biasa aja. Tapi bagi si B, penderitaan yang macam itu luar biasa. Sama kebahagiaan juga relatif. Bagi seseorang, mungkin yang namanya makan pakai nasi goreng udah paling enak. Tapi bagi orang tertentu, biasa doang begitu. Sama, penderitaan juga. Maka gambar itu kelihatan tuh, lihat. Mungkin bagi yang tidak punya tangan, ya biasa aja begini. Sementara ada yang masih lengkap, merasa paling menderita dalam hidupnya. Tapi saya ingin mengatakan begini, bukan penderitaan itu yang membuat akhirnya bunuh diri jadi opsi yang mempesona. Dan tidak setiap orang yang menderita itu pengen bunuh diri. Nah, maka di sini nih poin masalahnya kan, kalau dari kacamata filsafat. Kenapa? Karena manusia ada loh yang bisa menerima beban yang hidupnya sangat berat. Dia bisa bertahan dalam penderitaannya itu asal ada dua. Asal dia bisa memaknai penderitaan dan asal dia punya teman. Nah, maka dua hal ini yang mau dibahas sama Romo nih. Asal dia bisa memaknai penderitaan dan asal dia punya teman. Beberapa hari lalu ada yang bunuh diri itu kan. Di kolom TikTok itu ada yang komen, ya ampun dek, emangnya penderitaan lu paling besar di dunia ini. Ya seakan-akan kayak ngece, tapi sebenarnya benar juga itu. Kita bisa melihat orang yang pada akhirnya memutuskan bunuh diri itu, kalau kita pakai takar dengan takaran biasa saja lah ya, ya mungkin akan bisa juga kita mengambil kesimpulan sebenarnya itu bukan penderitaan yang paling besarnya manusia kok. Ada yang lebih menderita daripada itu. Dan ada orang bertahan. Nah maka persoalannya di situ tuh. Ada apa dengan penderitaan dan bagaimana kita memaknainya. Nah maka persoalan ini tentang bunuh diri mau nggak mau akan lari kepada yang namanya makna penderitaan. Karena orang yang bunuh diri itu akan bertanya sebenarnya kan, untuk apa saya hidup? Tapi saya hanya menderita. Apakah hidup ini layak dijalani? Bolehkah saya bunuh diri ketika semuanya tidak layak dijalani? Nah, saudara saudari terkasih, walaupun kita itu ingin punya tujuan hidup, seperti yang tadi Romo tanyakan apa tujuan hidup kita. Kita pengen punya makna terhadap penderitaan saya, tapi ternyata masalahnya hidup ini tidak pernah memberi jawaban yang pasti dan final tentang pertanyaan apa tujuan hidup ini dan apa makna dari penderitaan ini. Nah ini masalahnya kan. Maka kita bertemu dengan seorang filsuf yang bernama Albert Camus yang mengatakan bahwa hidup ini absurd. Apa itu absurditas? Ketika kita bertanya, hidup ini kok nggak jelas ya? Hidup ini maunya apa sih? Apa tujuan hidup kita? Apakah hidup ini punya makna? Apakah ada arti dari sebuah kehidupan kita yang kecil di alam semesta ini? Aku merasa begini, kenapa sih? Nah, itu yang namanya absurd, Bapak Ibu.
Apa tujuan hidup ini? Apakah hidup ini ada maknanya? Dan para filsuf itu ingin menjawab, ini loh tujuan hidup, ini loh maknanya. Tapi sebenarnya tidak ada jawaban tuntas. Jawaban-jawaban itu hanya hebat di teori. Kita mungkin dengar khotbah banyak orang, banyak romo, kita membaca renungan, kita banyak penafsiran-penafsiran filosofis, kita baca ratusan konsep tentang hidup. Ya rasanya itu hanya berhenti di ajaran mereka saja kan, filosofi teras atau Atomic Habits atau bukunya Romo Yogi yang katanya usah tangisi mereka yang pergi. Itu kan indah dalam konsep teori. Tapi hidup kita ya gini-gini aja toh. Itulah contoh gambaran betapa absurdnya hidup kita. Nah, ya, muter yang nggak jelas itu tanda absurd Bapak Ibu. Coba ingat orang tua kita di kampung sana mungkin sekarang sudah nenek kakek atau bahkan sudah meninggal. Mereka mungkin petani kerja keras dulu ya. Ditanya, untuk apa sih kerja keras? Supaya kita ini bisa kuliah. Jatuh gitu kan. Terus kita bisa kuliah. Setelah kuliah kita kerja. Mati-matian siang malam. Kalau ditanya Bapak Ibu untuk apa sih? Untuk anak saya. Supaya sukses di masa depan. Nanti anak Bapak Ibu itu sekolah. Nanti habis selesai sekolah kerja. Setelah itu mati-matian lagi kerja. Kalau ditanya untuk apa? Supaya anakku juga sukses. Cucu kita. Bulet. Semua berkorban demi anak. Pertanyaan siapa yang sukses jadi? Absurd kan? Gak ada makna kan? Absurd itu kan kita merancang apa, hasilnya apa? Artinya ada jarak ideal antara yang kita canangkan dengan kenyataan. Nah perkaranya kita tuh mau mati-matian memegang idealisme kita. Kita mungkin punya konsep sebelum nikah ya. Nanti kalau saya nikah nanti saya akan hidup bahagia, punya pasangan yang baik sama saya, punya anak yang lucu-lucu, ekonomi mapan. Itu kan idealmu. Begitu nikah, emang gitu hasilnya. Yang ada malah ada yang di KDRT, menjadi bahan kita ngobras beberapa waktu lalu. Ada yang diselingkuhi. Ternyata mungkin pasangannya baik-baik saja. Yang ngeselin mertuanya, iparnya. Nah, coba lihat. Ideal kita ketika sebelum nikah gimana dengan kenyataan gimana coba. Itu namanya absurd tuh begitu tuh. Absurditas itu adalah konflik antara kecenderungan manusia untuk mencari makna hidupnya sekaligus ketidakmampuannya untuk menemukan. Saudara-saudari terkasih, dunia ini tidak serapi yang kita bayangkan. Hanya saja kita ingin selalu menjelaskan ini semua secara mutlak, secara pasti. Oh, hidup itu harusnya begini. Hidup itu adalah begini. Hidup itu begini. Itu rapi dalam teori. Kenyataannya ruwet. Absurditas ini bukan karena ketidakmampuan secara logika kita untuk memahami itu semua. Tetapi ini memang karena secara humanly, ini impossible. Kita tuh kan manusia yang terbatas. Yang tidak mungkin bisa ketemu dengan yang tak terbatas, yang ultimate. Konsep-konsep kehidupan, kalau kita dengar renungan lah ya, baca tentang dari motivator, itu kan canggih kalau didengar. Tapi dalam kenyataannya selalu bertemu dengan pengecualian-pengecualian. Ya termasuk webinar malam ini juga. Mungkin indah didengar. Tapi ketika bertemu dengan kenyataan, ya banyak pengecualian juga Bapak Ibu. Dan kita masih mau mendalami hidup ini sedalam mungkin, berjuang dan punya target untuk menemukan makna sehakiki mungkin, menemukan jawaban dari apa makna penderitaan ini sampai paling sejati, tidak mungkin bisa. Kemampuan, wawasan, dan jangkauan kita tuh terbatas. Nah kita ini kan manusia yang berruang dan berwaktu. Kita tuh hanya bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Kita pun nggak tahu apa yang terjadi misalnya di Lampung sana, karena ruang kita emang sedang di sini. Waktu kita di sini. Yang kita pahami kan ya sejauh jangkauan kita hari ini dan di sini kan. Nah maka nanti di sini juga masalahnya. Kalau kita mau bertahan dengan hidup, kita harus membuka cakrawala kita supaya kita tahu banyak segi kehidupan yang lain. Maka dalam filsafatnya si Albert Camus itu, dia mengisahkan seorang yang namanya Sisyphus.
Sisyphus ini seorang raja sebenarnya. Tetapi dia dihukum sama dewa karena bandel ya. Dia tuh disuruh mendorong sebuah batu ke puncak gunung kayak gambar tuh ya. Nah, nanti ketika batunya tuh udah sampai di puncak gunung, karena puncaknya cuma sempit, batu tuh menggelinding ke bawah. Terus nanti dia suruh naikin lagi. Sampai puncak gunung, turun lagi. Gitu terus. Naik, gelinding, dorong, gelinding, dorong, gelinding. Itu kisah tentang Sisyphus. Sebenarnya kisah Sisyphus ini adalah gambaran hidup kita yang tidak bermakna. Kita mungkin punya tujuan hidup. Setelah lulus sekolah, aku mau nikah. Habis nikah, nanti kerja punya jabatan. Jabatan nanti sampai jadi CEO. Tapi coba lihat, ketika sudah sampai tujuan jadi CEO, kadang-kadang orang tidak makna. Kenapa? Karena bakal muncul lagi keinginan baru. Ya seperti dorongan batu tadi. Habis tercapai, lulus kuliah, turun lagi, oh mau kerja. Kerja keras. Udah sampai puncak. Habis itu ada keinginan lagi, turun lagi. Oke, itu hidup kita tuh gitu. Nah, tetapi meskipun hukuman Sisyphus ini kesannya hanya bisa diakhiri kalau dia mati. Ya. Kita kasihan ke Sisyphus tuh, cuma naikin, gelundung, naik. Itu hanya bisa berakhir ketika dia menyerah dan mati. Tetapi kita harus membayangkan bahwa Sisyphus itu menerima dan menjalani hukuman itu. Karena bagi Sisyphus, usaha sampai ke puncak, meski nggak bermakna ya, itu cukup membuat dia bahagia. Maka kata adik kami, kita harus membayangkan Sisyphus itu menjalani itu semua dengan tersenyum. Sama seperti kita yang menghadapi kehidupan yang habis naik, turun, kita cari maknanya ketemu, hilang lagi, bingung lagi, ketemu kepastian, hilang lagi, bingung lagi. Jalani aja, kata Sisyphus. Maka menghadapi absurditas itu, kata abad kami, orang hanya diberikan dua pilihan. Dia bunuh diri, artinya lari dari eksistensi, tapi bagi abad kami, dia pengecut, karena tidak berani menerima tantangan. Dan dengan mengakhiri hidup itu, ya berarti kita membuat hidup semakin absurd. Gak ada makna. Atau yang kedua, orang ya terima saja absurditas itu. Ya orang harus berani menghadapi kehidupan. Dan melawan absurditas itu dan ketidakbermaknaan ini ya hanya dengan cara kita beri makna sendiri terhadap apa yang kita lagi hadapi itu. Itu saja pilihannya. Mau bunuh diri atau mau beri makna dari apa yang sedang kita hadapi. Penderitaan kita, kesulitan kita, kebingungan kita. Maka kata abad kami, akui saja hidup ini absurd. Jalan satu-satunya ya nikmati aja. Kalau orang tidak berani menghadapi absurditas, ya orang nggak berani menghadapi hidup. Karena hidupnya absurd. Ada juga yang namanya Prometheus yang dihukum seperti Sisyphus juga. Tapi dia minta mati itu. Tapi bagi Sisyphus, yowes, dinikmati saja. Apakah saya harus membunuh diri saya sendiri, kata Sisyphus, atau sebenarnya saya cukup mengambil secangkir kopi. Atau dalam bahasa Jawanya, kuat dilakoni. Yang rakwat ya wes ditinggal ngopi. Ada lagunya kan itu. Ya gitu aja hidup. Kuat dilakoni yang rakwat tinggal ngopi sih. Ngapain bingung-bingung? Nanti berjuang lagi. Capek ngopi lagi. Kan gitu. Nah, ketika kita menghadapi persoalan hidup, penderitaan yang mungkin maknanya tidak ada, yang harus kita cari sendiri, yang mungkin kita bingung maknanya, kita bisa kok menciptakan makna dalam kehidupan itu. Yang mungkin nggak objektif. Ya seandainya memang ada makna yang objektif juga di dunia ini. Tetapi makna itu bisa membuat kita berharga. Membuat hidup kita berharga dan layak diperjuangkan. Saya sering mendengar begini. Orang berkisah tentang penderitaannya. Seorang ibu misalnya ditinggal, ya entah ditinggal mati, entah dikhianati oleh suaminya, harus membesarkan anak, pontang-panting, nggak punya kerjaan yang tetap, permasalahan ada aja, dia sakit, tambah-tambah, Romo, saya udah mau menyerah. Kalau nggak ingat anak-anak saya, dia ngomong gitu. Saya masih mau bertahan karena saya ingat anak-anak saya. Kalau saya ikut mati, dengan siapa mereka hidup? Atau Romo, saya berjuang ini demi anak-anak saya. Coba lihat. Berarti dia memaknai hidupnya
Hidup adalah untuk anak, kan gitu. Memangnya makna hidup itu hanya sebatas itu? Emangnya semua hidup itu adalah demi anak? Ya, terus kami ini yang berjubah tidak punya anak, nggak punya makna hidup dong. Kalau cuman makna hidup itu untuk anak, tidak kan? Tetapi dalam konteks itu, makna bahwa Romo, saya masih mau bertahan ini demi anak. Boleh orang itu punya prinsip itu. Karena itu yang menyelamatkan dia. Karena itu yang membuat hidupnya dia berharga. Walaupun mungkin makna itu tidak objektif-objektif amat dan tidak sejati-sejati amat. Tidak menjadi yang utama juga dalam hidup kita. Tapi boleh karena makna itu. Maka maknai saja hidupmu itu dengan versimu seperti yang kamu inginkan. Tanpa harus punya pretensi, ini loh makna ultimate hidup, ini loh makna puncak hidup, ini loh makna sesungguhnya hidup. Nggak usah pikir itu. Yang penting bisa menyelamatkan kesehatan mental yang membuat kita bermakna hidupnya berharga dan boleh dicari, ditentukan sendiri. Ya, makna yang kita ciptakan tuh bisa membuat kita berharga. Buat aja makna sendiri, tanpa harus merasa ini makna paling puncak. Dan nggak usah berpikir orang lain setuju apa enggak. Eksislah, kata si Kamil itu, dengan makna yang kamu buat sendiri. Terus gimana Romo kalau makna itu bukan makna sejati, hakiki? Nggak apa-apa, yang penting hidupmu berharga. Terus Romo kalau makna yang kita buat itu, misalnya tadi, hidup itu yang penting dengan anak-anak. Lah anak-anak udah besar, udah nggak butuh kita, terus nggak nyambung dong. Ya bikin aja makna baru. Oh, karena anak saya udah gede-gede, udah mentas semua, makna hidup saya adalah hidup itu adalah melayani Tuhan, aktif di gereja. Ya boleh. Maka kalau ada janda, orang janda ya, ditinggal mati suaminya, wah, pertamanya setelah meninggal itu kan, saya tidak akan nikah lagi. No, cintaku hanya kepada mamasku ini. Wah, walaupun sudah mati, aku akan memegang erat cintaku padanya. Setahun kemudian ada duda ganteng, kaya pula gitu kan. Nah, rasain jadi janda kan, cari uang susah dan sebagainya, besarin anak. Ganteng lagi, sayang memang. Kok ya eman-eman ya kalau saya tidak menanggapi cintanya. Ya ganti aja maknanya. Apa susahnya? Ya, walaupun dulu punya prinsip, no, cintaku hanya untuk dia. Nanti kalau ada orang tanya, loh dulu katanya kamu nggak mau nikah lagi. Lah dulu maknanya buat kan kamu juga kan. Ya jangan ngempet demi prinsip. Kalau ditanya, kenapa kok mau nikah lagi? Ya hidup kan absurd, gitu aja. Orang boleh punya makna itu. Menyelamatkan dia. Ya itu seninya hidup mengolah tuh gitu aja, olah makna kan. Nah ini ada kalimat satir atau gambar yang satir ya. Hidup kok penuh derita Bapak Ibu ya. Ya ini agak mengejek. Lihat gambar sperma yang lagi berjuang masuk ke mana? Ke rahim itu ya. Ada yang mengatakan gini, kalau tahu dunia ini penuh derita, mending dulu aku pilih mengalah saja. Ketika kita semua kan berasal dari sperma ini kan. Kalau tahu hidup ini menderita ini, dulu nggak usah menang-menangan lah. Lomba-lomba masuk ke rahim ibu itu. Kesal telurnya ibu. Atau ada juga yang mengatakan, sering kan dikatakan dalam retret-retret anak SMP itu, kita adalah pemenang. Sel sperma yang jadi bayi itu bukan sel pemenang, kata orang-orang yang satir dengan kehidupan. Tapi itu sel yang dibully sebenarnya sama sel-sel lain. Dia itu dipojokkan ke sel telur, biar ke dunia menjalani beratnya hidup. Maka ketika lahir nangis sebenarnya. Semua bayi yang lahir nangis kan. Nah ini juga ada yang ngomong gini, bayi lahir tuh kenapa nangis? Ya karena dia sadar dia akan menjalani beratnya hidup. Dan ketika anak lahir itu ya, mbahnya, Pak D-nya, bapak ibunya pasti ketawa kan? Kenapa? Ya karena nambah teman senasib. Selamat datang di dunia yang penuh penderitaan ini. Welcome, mari kita rayakan penderitaan ini. Maka kalau ada yang lahir ketawa itu. Nah, demikian juga kalau lihat orang meninggal. Lihat orang meninggal, jenazahnya kebanyakan tersenyum. Kenapa? Ya karena dia sudah lepas dari derita dunia ini. Sudah selesai, dadah gitu. Tapi lihat yang ditinggal, kita masih hidup. Nangis kan? Kenapa? Ya karena kita masih harus menjalani beratnya hidup. Mungkin kita ketawa denger itu, tapi ya kadang-kadang ya bisa jadi begitu.
Ini joke ya. Nah, kita bertemu dengan seorang filsuf Jerman bernama Johann Gottlieb Fichte. Dia mengatakan begini, orang itu butuh keberanian besar untuk mengakhiri hidupnya, ya, bunuh diri. Tetapi dibutuhkan keberanian yang lebih besar lagi untuk menjalani hidup dengan segala jatuh bangunnya. Dan dia mengatakan pelaku bunuh diri adalah seorang pengecut. Gini, tidak ada cara bunuh diri yang enak, ya. Tidak ada cara bunuh diri yang tidak sakit. Mau minum baygon juga masih ngalami sakit. Mau menyayat juga, apalagi menyayat, ada sakitnya itu. Mau jatuh dari mana? Gedung juga. Mau ditabrak kereta, itu sakit semua. Tidak ada juga yang bunuh diri yang langsung mati. Minimal ada seperkian menit, seperkian detik, orang merasakan sakit loh. Gak ada yang tiba-tiba mati, tek gitu, gak ada. Pasti akan mengalami entah disayat sakit, entah minum obat sakit, jatuh juga gedebuknya tuh, ada seperkian detik dia mengalami sakit. Dan itu butuh keberanian kita untuk bisa kayak gitu loh. Nah, maka semua yang bunuh diri akan mengalami sakit yang luar biasa dalam tempo waktu tertentu. Dan inilah yang membutuhkan keberanian. Dan inilah juga yang kadang membuat orang keder untuk bunuh diri. Saya sering ketemu dengan anak-anak muda itu yang ngomong, kamu saya udah pernah mencoba mau bunuh diri. Terus apa yang membuat kamu akhirnya mengurungkan? Ya takut sakit tuh. Oh takut sakit. Ya memang untuk bunuh diri itu orang butuh keberanian. Tetapi untuk melanjutkan hidup juga butuh keberanian. Maka mau melanjutkan hidup maupun pilih bunuh diri sama-sama butuh keberanian Bapak Ibu. Maka quote-nya, setiap kali ingin mengakhiri semua hidup ini, ingat saja Bapak Ibu, masih banyak makanan enak yang belum kita coba. Dan masih banyak tempat bagus yang belum kita lihat. Ada duren, duren Lampung enak. Tempat jalan-jalan indah banyak. Sayang hidup ini kalau kita melewatkan makanan entah kerak telur, tahu gejrot, empal gentong, gudeg, BPK, rendang, pindang, empek-empek, dan macam-macam. Cobain aja itu. Kita belum nyobain semua. Cobain. Ya. Maka nggak usah pikir jauh. Yang penting ada di sini esok aja. Dengan makna yang kita buat untuk hari ini. Besok ganti lagi boleh. Hidupku itu yang penting happy Romo. Sekarang yang penting saya kuliner aja. Nggak apa-apa. Saya tuh maknanya udah hai aja. Kalau lagi suntuk ya saya naik MRT, LRT. Terserah lah jalan-jalan. Boleh. Hidup kadang menyebalkan. Tetapi lebih menyebalkan nggak hidup. Ingat-ingat Bapak Ibu kalau udah pengen bunuh diri, banyak makanan belum dicoba, banyak gua Maria yang belum kita ziarahi, banyak tempat wisata yang belum kita datangi. Itu makna hidup. Maka buatlah seni untuk makna hidup. Yang kedua, tentang tadi orang mengatakan orang masih bisa bertahan dalam kehidupan kalau dia bisa maknai penderitaan. Yang kedua, kalau dia punya teman. Karena teman ini juga yang kadang-kadang bisa memberi makna lain dari penderitaan kita. Seorang filsuf yang juga sosiolog yang namanya Emil Durkheim, dia selalu mengaitkan dengan kalau ada bunuh diri itu berarti ada masalah tentang integritas sosial. Adanya integrasi. Kuat tidaknya enggak sih keterkaitan si individu ini dengan komunitasnya. Entah komunitas terkecil keluarganya, teman sekolahnya, lingkungannya, gerejanya, dan macam-macamnya. Ada berbagai macam jenis bunuh diri, tapi yang bisa kita soroti di sini adalah bunuh diri egoistik yang terjadi karena runtuhnya hubungan sosial. Karena memang kita sering terlalu individual, apalagi sekarang. Orang mungkin bisa punya followers jutaan, ribuan di Instagram dan macam-macam. Dia mungkin terkenal TikTokers. Tapi mungkin dia tidak punya teman satu pun yang untuk bisa jadi teman cerita tentang pergulatannya. Anak-anak Gen Z itu ya, yang sering dikatakan juga mungkin generasi strawberry, itu mungkin hebat banyak hal dia di media sosial ceria. Tapi untuk sekedar bercerita tentang pengalaman jatuh cintanya, belum tentu dia bisa cerita dengan orang terdekatnya. Ya karena emang sudah semakin tinggal juga dunia.
kesedihan, putus asa, kecewa terhadap hidup. Dan gak ada teman yang menghibur dan membuat tenang. Bahkan mungkin dikucilkan, terisolir, dan kurang kasih sayang. Maka ketika kita memandang fenomena ini, kita diingatkan, jangan pernah meremehkan teman kita yang sedang mengalami depresi berat. Terutama mereka yang pernah mengucapkan ingin bunuh diri. Nanti Bu Yasinta mungkin bisa menambahkan bagaimana sih simpul-simpul orang yang udah mulai ada ketertarikan dengan bunuh diri itu. Justru beri empati, jadilah pendengar yang baik, dan jadilah support system ini. Dan segera kalau memang butuh bantuan, temukan bantuan profesional. Karena rasa ingin bunuh diri ini terjadi bukan gara-gara orang nggak paham agama ya, Bapak Ibu. Bukan karena dia nggak kuat iman, bukan karena dia nggak paham moral. Bukan, mereka tuh paham kok. Mereka tahu juga bunuh diri itu nggak baik. Tuhan juga nggak menghendaki itu, mereka tahu. Makanya saya mau katakan tadi, mereka tidak ingin mati. Yang mereka inginkan adalah mengakhiri penderitaan yang tidak tertahankan itu. Maka jangan pertama-tama menyodorkan pertimbangan moral. Kamu nanti di sana nggak diterima sama Tuhan, kamu masuk neraka nanti. Kamu itu ya, waduh, jangan dulu, jangan. Seperti Romo katakan tadi tentang makna hidup. Sadarkan perspektif yang lebih luas tentang hidup ini. Karena orang yang kita mentok dengan kehidupan ini kan hanya bisa memandang satu sisi. Ibarat kita kayak lagi terpenjara di kamar ini nih, kamar Romo nih. Kayaknya pintunya cuma satu, untuk keluar kuncinya, pintu ketutup, kekunci. Bilang sama teman kita, masih ada jendela, masih ada ventilasi, kamu bongkar aja, lompat. Nah, gitu. Bukan lompat supaya mati. Maksudnya ada celah-celah lain yang bisa kita pandang sebagai sudut kehidupan yang bisa kita maknai. Beri makna dari sisi lain, dari kesesakannya itu. Seperti kayak mundur selangkah itu ya, zoom out, untuk melihat sesuatu dengan perspektif lebih luas. Kadang hidup kita tuh kutat-kutat di situ aja. Kayak astronot dulu, dia lihat dunia tuh dari atas. Untuk akhirnya bisa mengubah penilaian. Oh, dunia tuh indah ya, kan gitu. Nah, maka penting untuk mengubah mindset Bapak Ibu. Bukan mini set ya, tapi mindset. Supaya bisa memaknai penderitaan. Karena teman saya dulu zaman seminari ada yang ngomong gitu kan. Saya itu suka ngobrol dengan cewek-cewek yang mini setnya terbuka. Padahal maksudnya mindsetnya terbuka. Kenapa harus mengubah mindset? Karena ini bisa membuat kita maknai penderitaan. Ya, seperti yang sering Romo kisahkan ya. Ada anekdot anak SMP. SD, sorry. Di sebuah SD itu karena sekolah dari pagi sampai malam, sampai sore, biasalah anak SD sekarang kan. Sekolah itu menyediakan makan siang. Daripada bapak ibunya yang bontotin atau jajan sembarangan, memang disediakan makan siang untuk anak-anak. Prasmanan, tapi SPP-nya naik. Pas makan siang itu, kan ada makanan, ada snack, ada buah. Herannya di bagian buah itu selalu habis ketika semuanya belum datang. Ternyata ada yang curang. Ada yang ngambil apel harusnya 1, ngambil 2, 3 gitu kan. Wah, cuman apelnya doang, yang lainnya aman. Akhirnya guru agama sekolah itu punya ide. Ditulisin lah di bagian apel itu. Ambil apel 1 saja, awas Tuhan Allah sedang mengawasimu. Dia sangka anak-anak SD bakal takut. Anak-anak kelas 6 yang paling besar. Oh, nggak boleh ngambil apel banyak-banyak. Mereka bergeser ke bagian brownies. Ambil kertas mereka. Ambil brownies sebanyak-banyaknya. Tidak usah takut karena Tuhan Allah sedang mengawasi apel. Saudara-saudara terkasih, jadilah kreatif seperti anak kelas 6 SD ini. Ya, untuk menertawakan kesesakan hidupnya. Oh, kita lagi dilarang ambil apel. Ya udah, kita ambil di bagian brownies. Jadilah kreatif juga untuk memandang penderitaan ketika kita terasa terkekang oleh penderitaan. Coba ketawain aja penderitaan itu. Maka kalau kita sampai punya teman yang bisa bercanda bahkan menertawakan penderitaan kita, oh lu itu diselingkuh, iya gue nih goblok banget orang terus selingkuh, itu bisa ketawa. Itu malah happy tuh. Maka ubah persepsi. Ketika semua terasa sesak, cari sudut pandang lain bersama teman. Dan kekuatan persepsi ini sangat penting karena ada kisah juga tuh. Ada seorang cowok ya, udah 25 tahun nggak berani tidur sendiri.
Bapaknya kan heran, nih anak pasti mengalami gejala gangguan psikologis. Udah bujang nggak pernah tidur sendiri. Karena katanya di bawah tempat tidurnya, di bawah dipan tempat tidur itu ada setan. Udah gede mesti takut begini. Disuruhlah pergi sama Bu Yasinta, psikolog yang terkenal ini. 10 kali sesi Bapak Ibu, nggak sembuh, masih takut tidur sendiri. Karena katanya di bawah tempat tidurnya ada setan. Disuruhlah pergi ke Romo Yogi. 1 kali pertemuan, sembuh, berani tidur sendiri. Di gereja hari Minggu ketemu Bu Yasinta, ditanya, kamu kok nggak datang lagi ke Ibu? Ya 10 sesi sama Bu Yasinta saya nggak sembuh. Saya pergi sekali ke Romo Yogi, berani tidur sendiri. Nah, Bu Yasinta penasaran. Emangnya sama Romo Yogi, kamu disuruh apa? Sama Romo Yogi saya disuruh memotong kaki tempat tidur saya. Sesimpel itu. Karena kalau ada kolong tempat tidur, itu kata dia ada setan. Ya udah berarti potong aja kaki tempat tidur. Berarti kan nggak ada kolong, nggak ada setan dalam mindset dia. Nyataannya sebenarnya kan mau ada kolong, mau ada kolong, nggak ada setan kan. Nah persepsinya berubah maka aksinya juga berubah. Ketika kita juga persepsi tentang penderitaan dan apa yang kita alami itu berubah, kita juga akan berubah aksinya. The biggest asset in the world is your mindset. Lihat aja gambar ini. Hujan itu ada yang senang. Romo Petrus, Romo Yogi itu kalau hujan malah senang tuh. Hujan-hujanan jadi zaman kecil. Tapi juga ada sedih. Ya gue nggak jadi pesta, gue jadi pergi. Atau macam-macam. Perkara mindset aja. Fenomena sama hujan. Tapi tergantung orang itu gimana lihat fenomena itu. Dan mindset itu adalah aset terbesarnya manusia. Untung kita punya mindset itu yang bisa mengubah. Sama wacana alternatif ini kan. Orang mungkin berpikir gini, terutama di banyak lansia-lansia nih ya, yang merasa saya udah nggak ada gunanya di hidup ini, anak-anak saya nggak peduli sama saya, udah apalagi ya kerja nggak bisa, cuma ngabisin duit. Kita bisa mengubah kok mindset itu. Tidak ada yang benar-benar tidak guna. Dalam pikiran kita, judgment kita, yang namanya jam rusak, jam dinding misalnya. Kita lihat gambar ini. Jam dinding ini jam 2 kurang 10 kan. Ini mati nggak gerak lagi. Kita pikir jam ini benar-benar nggak guna. Apakah demikian? Jam yang rusak begini nih, minimal 2 kali sehari bener. Iya, ketika jam 2 kurang 10, jam 2 siang kurang 10, dan jam 2 subuh kurang 10 itu, dia bener kan? Kata siapa jam rusak itu nggak ada gunanya? Ada, minimal di antara ribuan detik, ribuan menit, ratusan menit, dia bener 2 kali loh. Bagi dunia memang tidak berguna, tapi bagi orang tertentu mungkin kita tuh berguna. Maka Alkisah ada orang yang sudah mau bunuh diri, dia mau terjun dari gedung lantai 12. Dia merasa dikhianati pacarnya, suaminya selingkuh, udahlah cinta saya dikhianati, udah gak ada makna lagi hidup saya udah gak punya makna. Bunuh diri dia mau terjun. Ketika dia mau terjun itu, dia lihat ada seorang bapak-bapak tua, tidak punya tangan, dan berjalan sambil joget-joget, pantatnya goyang-goyang. Dia lihat, astaga, lah gue cuma dikhianati pasangan hidup gue aja, gue mati. Ini bapak sepanjang hidupnya agak punya tangan, masih bisa joget-joget. Langsung dia mengurungkan niatnya itu, bunuh diri. Dia malu. Dia turun ke bapak itu. Wah Pak, terima kasih banyak ya. Bapak sudah menyelamatkan hidup saya. Bapaknya heran. Kenapa? Saya tadi mau bunuh diri, udah mau loncat. Lihat bapak gak punya tangan joget-joget. Alangkah saya harusnya bersyukur dengan hidup saya. Masih lengkap hidup saya. Bapak penderitaannya gimana? Bapak itu heran. Siapa yang joget-joget? Ini pantat saya lagi gatel. Nah saya gimana cara garuk-garuknya gak punya tangan. Saya goyang-goyang gini aja. Saya bantu. Kadang-kadang kehidupan kita tuh kerasa gak bermakna. Tapi bisa ternyata berguna bagi banyak orang. Tinggal gimana, jangan-jangan kita tuh merasa hidup kita nggak berharga, padahal kita tuh jadi banyak berkat bagi banyak orang, gitu. Hanya orang mati yang tidak bisa bersyukur. Alkisah ada seorang kaya, dia melihat seorang laki-laki ngambil sesuatu dari tong sampah, dia mengatakan, syukurlah aku nggak miskin. Dan orang miskin ini, yang jadi bahan refleksinya orang kaya, dia melihat pengemis, dia mengatakan, syukurlah saya walaupun miskin gak jadi pengemis. Dan si pengemis ini
Ketika melihat ambulan lewat, membawa pasien, dia mengatakan, syukurlah saya nggak sakit walaupun saya ngemis. Dan orangnya sudah rumah sakit yang dibawa digeledekan itu, dia lihat mayat ke kamar mayat. Dia mengatakan apa? Syukurlah saya masih hidup. Orang kaya bisa bersyukur, orang miskin bisa bersyukur, pria pengemis bisa bersyukur, orang yang sakit bisa bersyukur. Yang nggak bisa bersyukur cuma orang sudah mati. Ini jadi kita juga membahas ini, mengubah insecure menjadi bersyukur dalam media sosial. Ya, media sosial itu akhirnya jadi standar kebahagiaan juga. Pernah iri lihat selebgram yang kerjanya traveling ke luar negeri tiap minggu, enak ya. Saya dulu berpikir gitu, yang namanya jadi pendamping ziarah itu jalan-jalan terus. Tapi pergi sering-sering itu juga capek ternyata. Kita sirik dengan teman-teman yang barang-barangnya branded, insecure lihat orang hidupnya bahagia, glowing, wajahnya enaknya dari si A itu bisa beli apa aja. Enaknya nggak kayak gua, PHK, suami sakit. Orang sering melihat kehidupan orang lain lebih bahagia dibanding hidupnya sendiri. Dan ini juga yang buat orang lain itu akhirnya punya konsep hidup bahwa gue orang gak beruntung. Dan untuk apa saya hidup? Istilahnya kan rumput tetangga jauh lebih hijau. Nah kita nggak tahu biaya untuk nyiram tanamannya berapa, pupuknya berapa. Dan kalau kita bicara media sosial kan panggung. Lihat aja gambar ini. Yang kelihatan kan bagus, bahkan kerawat. Yang dilakukan orang di panggung kan acting. Ya orang akan membawa pesona yang terbaik. Aksesoris terbaik, kehidupannya terbaik. Tapi apakah hidup mereka selalu begitu? Tidak. Lawang apa yang kita posting aja kita filter juga, mau yang baik-baik aja. Dan setiap orang pasti punya up and down-nya dalam hidup. Apakah yang mereka tampilkan di medsos 100% real? Enggak kok. Kita tuh hanya lihat 20%-nya aja kadang-kadang. Lihat aja gambar ini. Yang namanya artis itu kan kayaknya tersohor ya. Hidupnya bahagia, duitnya banyak. Kata siapa? Mereka tuh harus make up. Saya aja buat YouTube aja bolak-balik ganti rekaman, cuman buat YouTube 3 menit aja bisa 3 jam, karena bolak-balik ganti. Salah ngomong. Kita pikir namanya artis tuh enak. Bapak Ibu juga pikir saya banyak fansnya, peserta Zoom-nya ada 300 nih, mentok nih. Itu happy-happy saja. Enggak, saya ngerjain PowerPoint-nya nih kelenger. Mikir gimana? Itu hidup tuh begitu kadang-kadang. Seperti artis ini, kata siapa enak, sakit kakinya. Kata siapa namanya yang orang ketawa-ketawa happy, yang namanya komedian itu happy hidupnya. Dia juga stres untuk selalu menjaga performanya. Nah, ini renungan juga dari Matius, bagaimana kita menemani orang ya. Satu saat Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke sebuah gunung yang tinggi. Lalu Yesus berubah rupa di Gunung Tabor itu ya, berubah jadi warna bersinar gitu ya. Dan tampak di situ hadir namanya Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Tiba-tiba turun awan mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepada yang berkenan. Lalu murid-murid tersungkur dan Yesus bilang, berdirilah. Dan ketika mereka mengangkat kepala tidak melihat seorang pun. Coba, ketika kejadian Gunung Tabor itu, siapa namanya? Musa dan Elia itu datang sebentar ya, dan mengalami kemuliaan luar biasa. Murid-murid senang. Bahkan mengatakan, kami dirikan 3 tenda Yesus ya. Satu untuk engkau, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Kenapa? Supaya nginep. Supaya berlama-lama dalam kemuliaan itu. Nah, kalau kita baca kisah tentang Gunung Tabor itu, Bapak Ibu dalam Injil, itu tuh sebenarnya batas. Pasti sebelum kisah tentang Gunung Tabor itu dikisahkan Yesus dari lahir, besar, buat karya, mujizat, menyembuhkan orang sakit, memberi makan, macam-macam ya. Tapi ketika ada peristiwa Gunung Tabor, setelahnya itu pasti Yesus akan masuk ke Yerusalem namanya. Dan kalau kita bicara tentang Yerusalem, maka itu berarti Yesus akan menghadapi masa-masa penderitaan. Dia ditolak, dia difitnah, sampai akhirnya disalib. Maka penting peristiwa Gunung Tabor ini. Dan mengapa ada Musa dan Elia hadir di situ sebelum Yesus akhirnya menderita? Karena ini mau menegaskan bahwa Yesus ini klimaks, puncak dari karya pewartaan yang penuh kesulitan yang sudah didahului oleh para nabi, yang diwakili oleh Musa dan Elia. Maka Elia dan Musa ini hadir untuk mendukung Yesus, seperti menepuk bahu Yesus. Yesus, kami tahu besok kau masuk ke Yerusalem. Itu berat, sama seperti kami dulu juga, harus membawa tak kebenaran dan dibenci. Tapi kami yakin kamu bisa, kami di belakangmu, mendoakanmu, mendukungmu.
Itu Musa dan Elia. Dan mengapa ada murid-murid di situ? Ini menarik Bapak Ibu. Para murid sengaja disuruh lihat peristiwa itu. Supaya apa? Supaya nanti ketika Yesus sudah bangkit, para murid itu kan yang meneruskan warta. Dan warta sabda Allah itu kan nggak mudah. Mereka juga dipenjara, dikejar-kejar. Supaya mereka ingat peristiwa ini. Bahwa ada Yesus yang menemani mereka di belakang. Ada pula Musa dan Elia yang sudah mendahului karya pewartaan itu di belakang. Yang hadir. Mungkin menemani mereka tanpa banyak kata. Dan inilah yang namanya support system. Kekuatan support system itu luar biasa bagi orang sedang menghadapi beratnya beban hidup. Bulan Februari lalu ada film A Man Called Otto. Saya nonton dan bagus sekali. Ya, Otto ini seorang kakek tua yang udah hidup sendiri, istrinya mati, dia nggak punya anak, nggak bisa siapa-siapa, dan nggak bisa menikmati hidup, udah berkali-kali coba bunuh diri. Tapi tiba-tiba di depan rumahnya tuh ada tetangga yang sangat kocak. Dia tuh ngontrak, tetangganya itu punya anak kecil tiga, dan tingkah lakunya kocak semua. Karena mamanya hamil lagi, anak-anaknya itu harus dititipkan kepada si Otto. Otto mau. Jadi Otto itu yang udah hidupnya penuh dengan wajahnya udah tidak pernah berseri-seri, tiba-tiba harus bermain mobil-mobilan, main pasir, main sepedaan sama si anak kecil depan rumahnya ini karena mama papanya lagi rumah sakit. Dan peristiwa-peristiwa yang kocak-kocak itu mengubah dia untuk akhirnya mengurungkan niat bunuh diri. Ya, karena tadi anak-anak kecil itu mengajak main si kakek tuh. Dan akhirnya dia dalam hidup itu seringkali itu orang itu hanya ingin sekedar ditemani kok. Ada banyak penderitaan di dunia ini. Ya, seperti tadi kita udah bahas. Sayangnya ketika kita tahu teman kita itu punya penderitaan, kadang-kadang kita tuh menunjukkan perhatian dengan terlalu banyak memberi petunjuk. Bahkan mungkin bertanya, kok bisa sih kayak ini terjadi? Gua nggak habis pikir lo nggak. Atau kadang-kadang kita tuh lebay, memberi banyak nasihat. Sebenarnya lu tuh gini deh, kalau lu diselingkuhin, lu balik selingkuh. Nah, harusnya tuh gini. Harusnya tuh ya, lu tuh tegas sama dia. Harusnya, atau kita mengkritik, lu sih mau-maunya dibohongin. Harusnya waspada dari awal, kan udah ketahuan bibit-bibitnya. Atau ketika ada teman kita sakit ya, lu sih dulu sih kebanyakan rokok, lu sih dulu minumnya manis-manis, diabetes kan, udah sakit, dikritik ini itu, kita nggak mau loh sekedar menemani. Seringkali itu orang ketika berbeban berat itu nggak butuh diberi banyak petunjuk, dia udah tahu apa yang harus dilakukan, dia cuma pengen ditemani supaya nggak sepi aja, supaya dia tidak menanggung keputusan dalam kesendirian. Maka pertanyaannya, mau nggak kita menemani mereka itu seperti Musa dan Elia menemani Yesus, dan seperti Yesus yang menemani murid-muridnya. Ada banyak jalan untuk sekedar jadi teman itu tadi ya, menemani. Mengatakan, ntar malam jam 10 aku temenin doa bareng, mau nggak? Nggak usah tanya tentang gimana suamimu sekarang, gimana anakmu yang kemarin bikin pikiran kamu, gimana sakitmu. Nggak usah, bilang aja, yuk jam 10 berdoa bareng tuh. Atau gimana, aku traktir ke kafe, kita sekalian garap tugas, denger musik. Nggak usah tanya gimana utangnya, nggak usah tanya gimana pasangan yang sudah mengkhianati. Atau aku mau ziarah ke Gua Maria di Subang atau di Kuningan, mau nggak bareng? Yuk datang bareng yuk. Wah, kita kan suka tanaman hias. Itu aja, nggak usah banyak tanya. Untuk sekedar mengantar berpergian, makan bareng, menyisihkan waktu sungguh-sungguh, dan support system itu kekuatannya luar biasa. Dan fakta membuktikan itu. Maka kalau kita punya teman yang begitu, ucapin terima kasih. Ya, teman yang membuat kita lupa dengan masalah kita, hahihi, tanpa dia banyak kepo tentang masalah kita, yang membuat kita akhirnya punya makna hidup yang baru. Terima kasih sama mereka. Tetapi kadang memang kerasa berat ketika kita nggak menemani itu. Ketika udah lihat wajahnya aja, aduh dia lagi pasti nggak cerita masalah hidupnya ini. Kok bisa hindar? Tapi sebenarnya itu jalan kita untuk mencintai dia seperti mana Yesus juga mencintai kita. Ingat Bapak Ibu, 3 murid tadi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang begitu bahagia lihat Yesus mulia, dipermuliakan, sampai mau mendirikan tenda. Itu juga 3 murid yang sama, Petrus, Yakobus, dan Yohanes,
yang tertidur saat Yesus sedang bergulat dalam doa di Taman Getsemani. Sama, 3. Dan ini punya makna mendalam. Apa? Memang lebih mudah menemani orang dalam kemuliaan daripada dalam kesulitan. Sama, saya juga sebagai Romo gitu. Lebih senang saya diundang pesta ulang tahun, berkat rumah, syukuran mobil baru, naik jabatan, daripada mendengarkan orang yang curhat karena baru tinggal pasangannya, atau yang sedang terbelit hutang. Maka kalau pagi kami lagi sarapan, gerbang pastoran terdengar suara terbuka, kami para Romo sudah melirik. Ini berkat, artinya mengantar makanan, atau masalah orang mau konsultasi. Saudara-saudari terkasih, saat kita susah, jangankan teman, setan aja pura-pura gak kenal sama kita. Saat minta bantuan, mereka mengabaikanmu. Saat bunuh diri, mereka menghujatmu. Ya, kadang-kadang kita tuh kalau dalam bunuh diri, kita menghujat. Kok bisa sih? Dasar nggak beriman. Tapi saat mereka butuh bantu kita mengabaikan mereka. Ini tambahan, nanti nggak usah tanyaan waktu pertanyaan ya. Ini hanya suplemen saja. Apakah orang yang bunuh diri itu boleh dikasih misa, Romo? Memang di kitab hukum kanon 1917 itu dilarang. Karena bisa mengkhawatirkan iman. Wah, didoain padahal dia kan sudah melawan iman gitu. Tapi yang kita pakai sekarang itu 1985 KHK-nya. Karena alasan itu memang dikatakan manusia mencabut haknya Allah. Dan supaya mencegah banyak orang supaya nggak melakukan. Tapi di KHK yang 1983 yang kita pakai, itu tidak menyebut bunuh diri sebagai penghalang untuk mendapat pelayanan rohani. Tapi ini juga tidak berarti perbolehkan pelayanan rohani bagi mereka yang bunuh diri. Karena kadang-kadang pernah juga terjadi romonya nggak kasih tahu kalau ada orang bunuh diri. Karena yang berkembang di masyarakat, di umat, orang bunuh diri itu nggak boleh dimisain tahu. Gitu. Lah, padahal enggak. Memang nggak ada larangan, satu. Yang kedua, kita harus lihat bahwa situasi psikis orang itu dipertimbangkan. Karena sebagian besar, orang yang memilih bunuh diri itu kan kondisi mentalnya nggak seimbang. Dan ketika nggak seimbang, ya menghalangi dia untuk melakukan tindakan itu secara sadar dan bertanggung jawab. Dan bunuh diri itu kan kebanyakan dalam kondisi batin dan pikiran yang nggak tenang. Karena pada umumnya orang yang normal, dalam keadaan normal, itu dalam mental yang sehat, selalu berusaha menjauhkan diri dari hal yang mencelakakan dirinya. Ingat tadi, kita punya kodrati, bahwa panggilan kodrati untuk mempertahankan hidup. Tapi memang harus dipelajari secara hati-hati situasinya. Misalnya, kalau orang yang bunuh diri karena dia habis bunuh orang, nah itu, dia habis bunuh orang, dia bunuh diri gitu. Nah itu yang nggak boleh. Ya, atau yang dengan sengaja malah saya bunuh diri karena hidup saya itu hak saya nggak percaya Tuhan. Nah, itu beda. Tapi kalau orang yang sedih, tidak punya teman, penderitaannya tidak tertahankan, mereka tuh kan tidak sedang dalam kondisi yang baik-baik saja, sehingga keputusannya pun tanda kutip ya bisa dipertanyakan kebebasan dia. Dan justru sebenarnya ketika ada orang bunuh diri, kita ini harus menangis karena kita gagal menjadi teman bagi dia. Bukan malah ngejudge, ini nggak boleh doakan ini, dosa besar, Tuhan tidak berkenan. Sabar, tidak begitu. Karena hidup adalah milik Allah ya untuk mempertahankan hidup. Orang tidak boleh kehilangan harapan akan keselamatan abadi bagi mereka yang telah mengakhiri hidupnya. Nah, kita sedang bertanya kan, Tuhan, Romo, apakah Tuhan mengampuni orang yang bunuh diri? Kalau udah bicara tentang dosa, dia ampuni apa enggak, itu nggak ada ukuran manusia. Manusia nggak ada yang bisa ngejudge. Nggak diampuni itu pasti. Nggak juga. Tuhan punya berbagai macam cara. Dengan cara yang hanya diketahui Allah, dia bisa memberi kesempatan kepada mereka itu bertobat. Dan gereja selalu berdoa untuk mereka. Hanya Tuhan yang bisa membaca kedalaman hati seseorang. Dan seberapa besar tanggung jawab orang atas tindakannya. Karena, gini aja, tidak ada cara bunuh diri yang langsung mati. Ada seperkian menit, detik, orang masih hidup. Ketika misalnya menyayat, dia masih hidup. Dan saat hidup itu dia bisa minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kesalahan bunuh diri ini. Dan itu bisa juga diterima sama Tuhan. Dengan caranya kita nggak tahu. Maka jangan pernah ngejudge juga. Itu tidak terampuni. Kita tidak pernah bisa membatasi kemahakuasaan dan kemurahan hati Allah.
Justru orang yang meninggal karena bunuh diri inilah yang harus kita doakan dengan sepenuh hati. Maka setiap kali ada peringatan arwah, doa arwah, misa, bawa doa mereka. Nama-nama mereka kalau kita tahu ada kenalan kita, saudara kita yang meninggal karena bunuh diri. Justru mereka itulah yang membutuhkan kemurahan Tuhan. Doakan mereka. Jadi jangan takut untuk mendoakan orang yang meninggal karena bunuh diri. Karena justru Buya Sinta nggak tahu dapat jatah apa enggak. Jadi kalau kita bicara tentang bunuh diri, mau nggak mau bicara tentang menderita. Semoga ini terjadi ya. Ngobrol santai minggu depan kita rencanakan tanggal 18. Kita tadi kan bicara tentang banyak penderitaan. Sebenarnya apa sih penderitaan itu? Tuhan mengapa aku menderita? Ini pernah dibahas juga, tapi nanti semoga bisa dibahas lagi. Maka info-info tentang Instagramnya bisa di follow biar tahu update. Lalu kalau bahan-bahan PowerPoint malam hari ini nanti bisa dimintakan di nomor WhatsApp itu. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kalau mau beli bukunya Romo, ini ada bukunya Romo, Susah Tangisi Mereka Yang Pergi. Bisa pesan juga di nomor itu. Dan ini yang belum punya ya, bisa juga beli buku ini Ibu dan Putra Yang Berjubah, pemesanannya itu. Boleh di screenshot, boleh di follow. Macam-macam nomornya itu. Nomor itu. Kalau malam ini Romo belum bisa balas, karena besok harus misa dan sebagainya, sabar. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi tema Tuhan Aku Ingin Menyerah ini juga memang tema yang sebenarnya sudah lama kami diskusikan untuk membawa kembali tema ini. Karena fenomena saat ini tadi juga ada yang japri ke saya di Semarang tadi, Pak, kok saya jadi lupa Pak siapa tadi ya. Itu menyampaikan ada banyak fenomena tentang bunuh diri. Dan fenomena bunuh diri ini memang seperti endemi ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali sebenarnya terjadi, tapi hanya beberapa yang kemudian muncul dan bahkan mungkin menjadi viral. Ya memang serba salah karena ada beberapa fenomena itu justru menginspirasi. Jadi terkadang fenomena-fenomena kejadian seperti ini ada kalanya perlu diangkat gitu ya untuk kewaspadaan, tapi ada juga yang justru memaknainya lain. Jadi memang perlu kehati-hatian dalam. Nah, ini tuh saya dapat di satu aplikasi Bapak Ibu. Tadi pas lagi buka aplikasi muncul gambar seperti ini. Maaf, aku lelah. Terus baterainya tuh tinggal 1%. Rata-rata beberapa orang yang mengalami berbagai macam permasalahan mungkin merasa seperti ini. Merasa seperti baterainya tuh mau habis. Merasa seperti, kok rasanya udah capek sekali. Rasanya sudah tidak sanggup lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang seringkali dialami oleh kita, bahkan mungkin beberapa dari kita juga mengalami hal yang sama. Jadi hidup seringkali penuh dengan tantangan dan masalah yang seakan tidak bisa diatasi. Ini Bapak Ibu kalau kita lihat kehidupan kita, kadangkala kita bermimpi, punya keinginan segala sesuatu tuh mulus. Kita membuat rencana, kita memiliki tujuan, kemudian kita bisa mencapainya dalam waktu yang kita impikan dengan mulus, dengan lancar, dengan luar biasa. Tapi nyatanya, nah ini saya dapat dari Instagram Bapak Ibu. Ternyata hidup itu penuh dengan lika-liku seperti ini. Ya, pada saat kita mulai membuat rencana, kita mulai mungkin kita juga sempat jatuh karena kita ragu, terus dari jatuh kita ragu itu kita belajar sesuatu, ternyata malah dapat masalah. Dari masalah ada beberapa yang bisa bangkit untuk belajar gitu ya. Terus ada yang malah kehilangan sesuatu. Ini barusan sambil dengan Romo Yogi, saya juga sambil nonton TikTok Bapak Ibu, karena memang saya biasanya juga sambil suka mencari inspirasi di TikTok gitu ya. Medsosnya segala macam umat gitu kan. Ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan, ada beberapa orang yang kehilangan keluarga, tadi sudah disampaikan Romo Yogi, ada beberapa orang yang kehilangan usaha dan segala macam. Nah, ada beberapa yang pada saat mereka kehilangan, mereka jatuh ke bawah. Ada juga yang kemudian naik lagi, ya, struggling dan kemudian baru sampai pada titik mencapai. Jadi memang hidup itu selalu tidak pernah mulus, penuh dengan tantangan dan penuh dengan masalah, penuh dengan cobaan dan penuh dengan pergumulan. Beberapa dari kita mungkin merasa lelah.
nggak berdaya, sedih, putus asa, dan bahkan berpikir untuk menyerah pada hidup. Itu yang definisinya menyerah pada hidup, seperti yang tadi fenomena yang kita sebutkan di awal. Dan saat saya membaca satu artikel, ternyata ada sebuah cerita gitu ya, yang mengatakan bahwa ternyata beberapa penyebab keinginan untuk menyerah dalam hidup itu masalahnya satu, karena merasa bahwa masalah itu tidak bisa diatasi, unresolved problem. Jadi setiap manusia itu punya masalah, iya. Tapi beberapa dari mereka yang kemudian bisa bangkit, beberapa dari mereka yang kemudian bisa mengatasi, itu karena mereka menemukan solusi untuk masalahnya. Tapi ada beberapa dari mereka yang ternyata merasa bahwa masalah itu tidak punya solusi, tidak ada penyelesaian. Sehingga inilah yang seringkali menjadi penyebab utama keinginan untuk menyerah dalam hidup. Nah, unresolved problem ini Bapak Ibu ternyata menyebabkan stres yang berujung pada kekhawatiran, ketegangan mental, dan seringkali membuat situasi menjadi semakin rumit. Kalau misalnya dibuat persentase, ada beberapa orang itu yang mungkin kadar stresnya itu masih di bawah 100. Tapi ada yang sudah rasanya kalau sudah ingin menyerah itu mungkin sudah mentok sampai ke 1000% karena merasa udah, wah ini sudah benar-benar sulit sekali. Seperti yang saya katakan tadi di awal, saya ingin menyerah fenomena ini sudah seperti endemi Bapak Ibu. Banyak sekali di luar sana dan mungkin juga beberapa di antara kita, semoga saja tidak ya, tapi banyak sekali orang yang dengan mudah mengatakan saya ingin menyerah. Dengan berbagai macam penyebab dan alasan seperti mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Romo Yogi. Mereka mengalami berbagai macam kondisi kesehatan. Ya, ada beberapa masalah kesehatan yang membuat beberapa orang merasa ingin menyerah. Ada kejadian yang tak terduga, penderitaan yang berkepanjangan, atau sekedar merasa bahwa hidup itu nggak sesuai dengan yang dibayangkan. Hidup itu nggak sesuai dengan yang diharapkan. Hidup itu tidak sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ini bisa menjadi beberapa penyebab terjadinya masalah ataupun unresolved problem tadi. Dan kalau ada beberapa orang yang sampai sudah melakukan bunuh diri, tapi ternyata ada banyak di luar sana yang mengalami ide bunuh diri pasif. Nah, apakah itu? Ide bunuh diri pasif itu ya ternyata adalah statement yang memang berasal dari kata-kata menyerah tadi. Saya tidak punya tujuan hidup. Apa gunanya hidup? Saya sudah tidak sanggup. Saya nggak bisa melakukan ini lagi. Bahkan ada beberapa, ini tidak terkait usia juga ya Bapak Ibu ya, ada yang sudah dewasa, bahkan ada anak-anak itu yang merasa bahwa masalahnya sudah terlalu berat sehingga dengan mudah mengatakan, aku berharap aku bisa menghilang dari dunia ini. Aku tidak sanggup lagi. Statement-statement ini memang tidak berlanjut ke berbagai macam usaha secara nyata. Tapi ini sebenarnya sudah merupakan satu pernyataan-pernyataan pasif yang mengarah kepada upaya untuk menghilangkan diri gitu ya. Jadi seringkali kondisi-kondisi itu juga dibarengi dengan kesedihan atau kekosongan terus-menerus. Ini sudah mulai depresi gitu ya, sudah merasa bahwa energinya habis, minat untuk aktivitas yang sebelumnya itu merasa wah ketika melakukan jalan-jalan itu menyenangkan, ketika nonton film itu menyenangkan, itu menjadi berbeda. Jadi jalan-jalan, nonton film itu sudah bukan menjadi aktivitas yang menyenangkan lagi. Konsentrasi, wah itu susah sekali. Dan kemudian terjadi perubahan pola makan, pola tidur, bahkan kehilangan gairah kehidupan. Ini yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu, dan banyak sekali juga anak-anak yang mengalami fase-fase seperti ini. Masalah yang tidak berujung itu akhirnya menyebabkan pemikiran yang menyimpang. Jadi kalau tadi di awal kita prolog untuk webinar ini adalah menelaah bagaimana penyebab perilaku bunuh diri itu ya karena ketika orang sudah mengalami masalah-masalah dan merasa tidak ada solusi, itu juga ternyata di dalam pemikiran terjadi satu perubahan. Ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang tentang diri sendiri, tentang orang lain, dan juga tentang dunia ini. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian merasa ya seperti tadi, merasa bahwa hidupnya tidak berguna.
hidupnya tidak bermanfaat, hidupnya tidak menjadi berkat, hidupnya ini menjadi beban. Jadi mereka ini kemudian memiliki pemikiran-pemikiran atas dasar judgement pribadi. Dan kemudian mereka juga melihat bahwa orang lain itu, wah kok mereka ternyata melihat saya berbeda. Mereka tidak menolong saya, mereka menghakimi saya, dan sebagainya. Semakin merasa insecure sehingga dia pun merasa melihat dunia itu dengan sudut pandang yang berbeda juga. Nah, kemudian beberapa bahkan sulit untuk melihat dari sudut pandang mereka sendiri. Jadi bahkan untuk mencari solusi terhadap dirinya sendiri itu kesulitan. Pada fase seperti ini sulit sekali untuk mengajak bicara biasanya Bapak Ibu. Karena mereka juga sudah punya pemikiran dan persepsi yang berbeda. Bahkan mereka sudah tidak mampu untuk mengevaluasi atau melihat diri mereka sendiri. Nah, seringkali ini saya juga nemu satu artikel dari Culture Brain Community. Itu ternyata masalah-masalah yang tidak ada solusinya tadi, masalah-masalah yang kemudian membuat orang ingin menyerah, itu bisa berujung pada yang namanya frustration trap, jebakan frustrasi. Jadi ketika manusia itu memiliki beberapa masalah-masalah yang mungkin kadangkala kita bahkan tidak bisa menamai ini masalah karena apa. Tahu-tahu ada perasaan tidak nyaman, tahu-tahu ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada overthinking yang kita tidak tahu penyebabnya. Kemudian ini menyebabkan frustrasi yang kronik. Melakukan ini salah, melakukan itu salah, melihat orang lain seakan-akan orang lain tuh mengancam hidup kita, ya. Sehingga kemudian ini beralih menjadi rasanya tidak berdaya, rasanya tidak bermakna, rasanya hidup juga tidak bernilai. Dan kemudian menyebabkan masalah lain lagi. Kita sulit percaya dengan orang lain, mau minta bantuan orang lain takut, mau ngomong takut, kemudian mengurung diri di kamar. Begitu mengurung diri, ketika mau keluar tidak berani dan segala macam. Jadi masalah terus berputar-putar, makanya ini yang disebut sebagai frustration trap. Di titik inilah biasanya manusia mudah sekali untuk mengatakan saya ingin menyerah. Dan apakah wajar ketika memang kita ingin menyerah saat ada masalah, ini salah ketik ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam sudut pandang saya pada saat menjalani praktek sebagai seorang psikolog dan juga dalam beberapa penelitian yang saya lakukan, ternyata mengalami masalah itu adalah sesuatu yang normal. Sama halnya ketika kita mengalami stres. Stres itu adalah situasi yang normal. Masalah itu juga adalah situasi yang normal. Bahkan semua manusia, tadi seperti yang Romo sampaikan juga semua orang tuh pasti punya masalah. Dan masalah maupun stres ini yang kemudian menjadi sumber penyebab bagaimana kemudian akhirnya kita memberikan respon. Apakah kita akan meresponi masalah itu dengan fight? Kita akan menghadapi masalah itu atau flight? Membiarkan dan meninggalkan masalah itu. Nah, seringkali dalam sudut pandang yang lebih positif, stres atau masalah itu justru menjadi salah satu mekanisme pertahanan diri kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengalami masalah, kalau kita tidak mengalami stres, mungkin justru kita tidak akan pernah waspada. Dengan kita punya masalah, dengan kita punya stres, bisa saja itu malah justru meningkatkan kewaspadaan kita ketika kita berhadapan dengan situasi sulit atau ketika kita akan menghadapi situasi sulit dan berbahaya. Jadi masalah dan stres itu mungkin juga menjadi warning system kita Bapak Ibu yang memungkinkan kita bisa bertindak cepat pada saat itu. Tidak sedikit beberapa cerita yang menceritakan gitu ya, kalau kita dalam kondisi takut yang sangat luar biasa, kadangkala kita justru punya energi yang sangat besar untuk melakukan tindakan-tindakan yang bahkan tidak pernah kita bayangkan. Lari misalnya. Karena saking takutnya kita bisa lari cepat banget yang biasanya bahkan lari itu susah sekali. Nah, bisa saja dalam sudut pandang positif, ya, masalah itu justru memungkinkan kita untuk bisa melakukan hal-hal yang kadangkala di luar nalar gitu ya, di luar hal-hal yang memang biasa kita lakukan. Nah, sepakat dengan yang disampaikan Romo Yogi,
tapi ini semua bergantung pada mindset kita. Karena memang kekuatan terbesar manusia itu ada di pikiran. Sehingga ada yang mengatakan bahwa menangkan pikiran kita. Dengan memenangkan pikiran, itu kita bisa memenangkan realita. Tapi seringkali yang terjadi ketika kita punya masalah, boro-boro memenangkan pikiran. Kita justru kalah oleh pikiran. Sehingga pada saat kita menghadapi realita pun kita akhirnya juga merasa bahwa kalah ya. Nah, ada dua pilihan Bapak Ibu saat berhadapan dengan masalah. Ini bukan berarti saya pun sudah berhasil ya, sudah berhasil 100% menerapkan ini karena hidup kita selalu penuh dengan proses belajar. Yang saya pelajari ketika berhadapan dengan masalah itu manusia biasanya punya dua pilihan. Apakah kemudian masalah dan stres itu menghasilkan satu pikiran yang negatif? Atau justru dengan adanya masalah itu memungkinkan kita untuk memiliki pikiran-pikiran alternatif. Perbedaannya adalah ketika saya dapat masalah, kemudian saya cenderung melihat masalah itu dalam konteks yang negatif, dalam sudut pandang yang negatif, dengan fixed mindset, dengan mindset yang memang cenderung ke arah negatif, saya akan berpikir ketika saya ada masalah, saya langsung lemes, tidak berdaya, saya merasa takut, saya merasa tidak bisa ini itu, saya merasa tidak sanggup dan sebagainya. Berbeda ketika pada saat saya memiliki masalah itu memungkinkan saya untuk tetap memiliki pemikiran-pemikiran alternatif. Contoh misalnya ketika saya ada masalah, kemudian saya bukannya berpikir bahwa saya tidak berdaya, tapi saya berpikir, oh ya, saya punya masalah karena ini memang di luar batas kemampuan saya. Oh ya, saya punya masalah karena ternyata tuntutan saya terlalu tinggi terhadap diri saya sendiri. Sehingga itu memberikan masalah bagi kehidupan saya. Oh ya, saya punya masalah sehingga dengan masalah ini saya harus mengevaluasi harapan saya terhadap diri saya, terhadap orang lain. Nah, kadangkala kalau tadi Romo Yogi sempat sebutkan bahwa misalnya masalah dalam rumah tangga. Yang bermasalah bukan pasangannya, tapi ternyata orang-orang di luar pasangan, mertua, keluarga, paman, kakek, nenek, dan segala macam. Bisa saja kalau misalnya kita negative thinking, itu kita akan langsung berpikir, wah, saya berada dalam lingkungan yang toksik. Hidup saya benar-benar susah. Saya sulit untuk keluar dari zona ini. Saya merasa sangat tertekan. Tapi kalau pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran alternatif, bisa saja akan menghasilkan satu pemikiran bahwa, oh, berarti saya harus menurunkan batas di mana saya akan mengharapkan sesuatu terhadap mereka. Saya tidak boleh menuntut terlalu tinggi terhadap mereka karena saya tahu itu di luar batasan yang saya bisa kontrol. Dua pemikiran alternatif dan juga negative thinking ini ternyata bisa memberikan dua dampak feeling yang berbeda, Bapak Ibu. Ketika kita negative thinking, perasaan kita pun juga akan cenderung ke arah yang negatif. Jadi makin cemas, makin frustasi, dan kemudian akan mengarah pada frustration trap seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi ketika kita memiliki ruang untuk memikirkan alternatif, ternyata akhirnya membantu kita menyadari sesuatu, mengevaluasi diri, bahkan ada merasa sedikit tenang karena merasa ada support, merasa ada zona-zona yang ternyata ya kalau saya menurunkan harapan saya, ternyata saya tidak terlalu stres, ternyata saya tidak terlalu bermasalah. Saya cukup memahami saja bahwa mereka memang perilakunya seperti itu, sehingga saya tidak perlu memikirkan itu terlalu dalam. Misalnya kalau bermasalah dengan mertua dan sebagainya. Dan kedua perasaan yang berbeda ini tentu akan berdampak pada perilaku yang berbeda. Orang yang melihat masalah itu dengan cara yang negatif, yang kemudian menghasilkan feeling yang negatif, dampak ke perilakunya juga pasti akan negatif. Sehingga mereka akan melihat masalah, kemudian perilakunya pun akan terus berfokus pada masalah, dan biasanya kalau orang sudah mulai bermasalah terhadap dengan dirinya, itu biasanya akan berdampak ke orang-orang sekitarnya. Berbeda ketika memang kita sudah mulai memikirkan alternatif dan kemudian kita merasa bahwa perasaan kita jadi akan lebih baik ketika kita memiliki pemikiran alternatif tadi, perilaku kita pun akan berbeda.
mungkin kita akan lebih mudah memahami orang lain. Mungkin kita juga akan berpikir bahwa ya setiap orang mungkin bisa melakukan kesalahan. Jadi saya tidak menganggap bahwa ketika saya berada di dalam keluarga yang tadinya kita pikir adalah keluarga yang toksik, saya tidak akan berpikir seperti itu. Tapi saya akan berpikir bahwa ya memang itu adalah perilaku masing-masing orang, yang penting tergantung bagaimana saya menyikapinya. Ini adalah dua alternatif pilihan ketika kita berhadapan dengan masalah, Bapak Ibu sekalian. Dan sumbernya adalah mindset. Ada seorang psikolog yang mengatakan, ketika kita fokus pada masalah, masalah biasanya justru akan bertambah. Ya karena ada tambahan overthinking kita, ada tambahan negatif thinking kita, itu yang kemudian menjadi tambahan masalah-masalah lain yang sebenarnya tidak perlu muncul. Dan ternyata ketika ada masalah terus kita fokus pada solusi, justru mungkin kita akan lihat satu kesempatan lain, opportunity yang lain, yang mungkin akhirnya bisa mengatasi masalah tersebut. Jika kita merasa terlalu berat Bapak Ibu dengan masalah kita, ya, mungkin ada satu analogi yang cukup membantu membuka mindset kita. Ini saya dapat dari, saya sering sekali membaca Reels di Instagram ya. Kalau di Instagram itu dia sebut begini, jika kita terlalu berat, merasa berat bahwa hidup kita ini penuh dengan masalah dan penuh dengan kehilangan. Bayangkan pohon. Setiap hari pohon itu kehilangan Bapak Ibu, kehilangan daunnya yang rontok ke tanah. Tapi meskipun pohon itu kehilangan daunnya setiap hari, mereka tetap tegak berdiri dan tetap makin tinggi, menikmati hari-hari baik yang mungkin akan terjadi. Artinya bahwa ya itulah hidup. That's life. Kita akan selalu dapat, kita akan selalu kehilangan. Kita akan selalu dapat berkat, kita mungkin juga akan dapat masalah. Kita akan senang, kita juga akan sedih. Tapi ibarat pohon, ya, pohon tidak merasa takut meskipun setiap hari harus kehilangan daunnya. Dia tetap tegak berdiri menghadapi berbagai macam fenomena dan dinamika yang terjadi di dunia ini. Dalam sudut pandang ini artinya Bapak Ibu, saya mengajak untuk ya masalah itu memang selalu datang. Tapi dengan mindset kita bisa melihat dengan cara yang berbeda terhadap masalah yang mungkin datang menghampiri kita. Nah, siapa tahu ini juga seringkali terjadi ya. Saya nggak tahu kalau bapak-bapak, tapi kalau ibu-ibu biasanya kayak gini, karena ini yang saya alami. Jadi kalau di mulut kita itu hening, mulutnya diem, tapi di otak ini ngereok semua gitu ya. Berisik sekali rasanya ya. Jadi fisiknya tuh aman, kita bisa melakukan apa saja, ngerjain kerjaan rumah tuh juga beres. Apapun beres, persiapan anak-anak ke sekolah beres, pekerjaan beres, tapi mentalnya kacau. Ini fenomena yang banyak sekali dialami manusia yang menunjukkan bahwa kita ini terbiasa terlihat baik-baik saja. Meskipun di alam bawah sadar, di dalam satu dimensi yang tidak kelihatan, itu kita tidak selalu baik-baik saja. Tapi apa artinya itu? Artinya bahwa sebenarnya berarti kita memang dimungkinkan untuk selalu baik-baik saja meskipun kita mengalami masalah Bapak Ibu. Saya melihat bahwa ini merupakan sebuah anugerah. Tuhan mengizinkan itu terjadi, bahwa saya tetap bisa tersenyum meskipun di dalam otak saya ini sedang muncul banyak sekali masalah dan segala macam kerutan gitu ya. Tapi saya masih bisa tersenyum. Artinya ya memang paket kita itu seperti itu, bahwa manusia itu ya memang akan selalu berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak diharapkan, tapi Tuhan izinkan kita untuk tetap bisa terlihat baik-baik saja. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita syukuri ya. Dan bisa saja mungkin pada saat itu terjadi kita akan berpikir bahwa tenang saja, waktu akan menyelesaikan semuanya. Saya pun kadang-kala berpikir hal yang sama Bapak Ibu. Ketika saya menghadapi masalah, saya berpikir nanti juga akan selesai pada waktunya. Entah seperti apapun yang akan terjadi di depan mata gitu ya. Tapi saya yakin waktu itu akan menyelesaikan semuanya. Memang benar.
Masalah itu punya expired date, Bapak Ibu. Zaman saya kecil, masalah saya itu mungkin masalah matematika karena saya tidak bisa ilmu matematika. Memasuki usia SMP, masalah saya itu adalah masalah pergaulan. Karena saya wong deso, datang ke SMP yang ada di kota, saya sulit sekali untuk merasa merasa sefrekuensi dengan teman-teman yang ada di kota gitu ya. Kemudian begitu masuk SMA, saya merasa masalah saya itu adalah masalah mata pelajaran fisika yang setengah mati susahnya. Karena orang tua saya menuntut saya untuk bisa masuk ke dokter sehingga saya harus bisa belajar semua mata pelajaran IPA yang ternyata itu adalah keterbatasan saya. Begitu kuliah, saya punya masalah lain lagi, pacar lah dan segala macam. Selesai kuliah, saya punya masalah tentang bagaimana mencari pasangan hidup dan pertemanan, pekerjaan dan segala sesuatunya. Begitu menikah, masalah ada lagi, kemudian sekarang masalah ada lagi, semuanya itu berbeda-beda. Artinya, masalah itu ternyata tidak permanen, Bapak Ibu. Masalah itu tidak menyertai kita seumur hidup. Dia punya expired date. Ada masa kadaluarsanya. Jadi tidak akan terus-menerus tinggal bareng kita dan tinggal bersama kita. Hanya saja memang lagi-lagi ini masalah mindset. Tergantung ketika kita melihat masalah, meskipun waktu akan menyelesaikan semuanya, tapi tergantung pilihan kita juga saat menggunakan waktu itu dan tergantung pilihan kita melihat masalah itu seperti apa. Kalau orang fixed mindset melihat masalah itu sudah sebagai takdir yang akan terus dibawa ke dalam keseluruhan hidupnya. Ketika mendapat masalah, langsung meyakini bahwa saya ini tidak mampu, saya ini tidak bisa, saya ini tidak mungkin. Itu ketika fixed mindset. Sehingga masalah itu dianggap sebagai satu gondelan di kaki yang terus mengikuti sepanjang kehidupan kita. Tapi berbeda dengan orang-orang yang growth mindset. Masalah itu just an event, hanya sebuah kejadian saja yang memang tidak permanen, yang tidak akan ikut ke dalam setiap fase kehidupan kita. Oleh karena itu, kekuatan untuk melihat hati kita itu menjadi sangat penting. Untuk mengevaluasi, seperti tadi pertanyaan Romo Yogi di awal kita mulai. Apa tujuan hidup kita? Karena seringkali kembali untuk mengevaluasi tujuan hidup, itu membantu kita untuk berpikir. Apakah masalah yang sekarang ini membebani pikiran saya, itu memang inline, sesuai dengan tujuan hidup saya? Atau ternyata enggak, sehingga sebenarnya saya bisa abaikan. Saya bisa flight, saya bisa tinggalkan. Saya tidak perlu hadapi masalah itu karena itu tidak sesuai dengan tujuan hidup saya. Ada yang bilang kalau emosi itu punya otot, Bapak Ibu, dia pun juga harus dilatih. Artinya emosi kita ini dalam menghadapi masalah pun juga harus dilatih. Karena kalau tidak dilatih, mungkin kita akan jadi kebiasaan. Ketika ada masalah langsung drop. Ketika ada masalah langsung down. Ketika ada masalah langsung negative thinking. Ketika ada masalah langsung overthinking. Terus menerus ya karena kita terbiasa seperti itu ya jadilah demikian. Tapi kalau kita berusaha melihat emosi itu seperti otot yang memang perlu juga untuk melatihnya, bisa saja kita juga berlatih, oke, sekarang saya memang dapat masalah, saya belum bisa mengatasinya, tapi saya akan mencoba untuk mengubah mindset saya. Oke, besok saya dapat masalah yang lebih besar. Tapi saya yakin masalah ini tidak akan terus menghantui kehidupan saya. Pasti akan selesai. Cara-cara sederhana namun rutin dan konsisten itu adalah cara-cara yang paling bisa kita gunakan untuk melatih emosi kita menghadapi masalah. Dan mungkin ketika ada masalah Bapak Ibu terkadang juga perlu afirmasi. Ini juga yang bisa kita ajarkan ke putra-putri kita, ke anak-anak muda zaman sekarang. Anak-anak generasi stroberi yang glowing tapi melenyek ini, rata-rata kalau ada masalah, ada sesuatu tuh mereka pengen selesainya instan. Mereka cukup rentan terhadap berbagai hal yang berbau psikologis. Gampang sekali drop, gampang sekali baper, ya. Sehingga kita perlu mengajarkan dan mungkin juga buat diri kita. Afirmasi positif terhadap kehidupan kita yang memang bisa membuat kita menyadari
ya hidup itu terus berjalan. Bayangkan pada saat atlet itu mau berlari, Bapak Ibu. Itu mereka biasanya biar larinya bisa kenceng, itu ada gerakan bersedia, siap, ya gitu ya. Itu jongkok dulu sebelum berlari. Nggak ada orang berlari itu tiba-tiba langsung lari. Bahkan pada saat kita mau meloncat, ini tadi videonya ya, saya nyari videonya kesusahan. Pada saat mau meloncat pun kaki kita tuh harus agak sedikit jongkok baru bisa meloncat. Artinya, Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi, ya karena memang Tuhan juga mengizinkan kita untuk bisa melompat lebih tinggi dari kondisi kita sebelumnya. Sehingga ini salah satu afirmasi yang bisa kita lakukan saat melihat masalah dengan konsep growth mindset. Anggap saja pada saat kita sedang punya masalah itu, kita sedang berjongkok sejenak. Sebelum akhirnya kita bisa melompat lebih tinggi. Kadangkala terlalu fokus dengan masalah Bapak Ibu justru membuat kita jongkoknya lebih lama dan kadangkala jadi lupa cara melompat karena udah kelamaan jongkok ya, jadi udah kram, nggak bisa loncat lagi. Nah, inilah fase di mana mungkin kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Karena pada saat itu mungkin kita sudah merasa terkooptasi dengan masalah gitu ya, tertekan dengan segala macam permasalahan sehingga kita lupa bahwa kita tuh sedang berjongkok dan habis ini berlari, tapi terus kita jongkok terus gitu ya, sampai kita lupa cara melompat dan cara berlari. Perlu juga Bapak Ibu ketika kita mendapatkan masalah itu untuk mencari yang namanya psychological safety, pengaman psikologis. Setiap manusia tuh punya yang namanya tangki emosi. Tangki emosi ini tergantung isinya, itu yang mendefinisikan perilaku kita. Kalau tangki emosi kita ini penuh dengan hal-hal yang memang berkah gitu ya, baik, positif, biasanya perilaku kita juga akan mengarah ke sana. Tapi kalau tangki emosi ini kita biarkan habis, terkuras, bahkan sampai karaten gitu ya, itu juga yang biasanya akan membuat perilaku-perilaku kita jadi berbeda. Pengaman psikologis atau psychological safety itu diperlukan setiap manusia karena itu menjadi salah satu cara untuk menemukan lubang yang bisa kita pakai untuk bernafas di tengah kehidupan yang menyesakan. Yang saya hadapi beberapa kali ketika saya bertemu dengan beberapa kawan gitu ya yang bermasalah, mereka lupa. Ada satu lubang-lubang kecil yang bisa dipakai untuk bernafas. Karena memang matanya sudah lebih fokus ke masalah sehingga lupa bahwa saya ini punya loh lubang-lubang kecil yang memang bisa dipakai untuk bernafas. Contoh misalnya, kalau saya lubang-lubang saya itu adalah misalnya pijetan gitu ya. Itu hal yang sederhana Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang suka memancing. Atau ada yang kalau ibu-ibu mungkin suka ke salon. Atau ada juga yang misalnya suka belanja gitu ya. Kalau belanja itu menambah masalah sih setelahnya biasanya ya. Kemudian macam-macam Bapak Ibu. Nah, seringkali karena kita sudah terlalu fokus pada masalah, kita sampai nggak dapat solusi, padahal seringkali solusinya itu sangat sederhana. Lubang untuk kita bernafas itu apa? Ketika kita bisa menemukan lubang untuk bernafas, paling tidak kita bisa sedikit mundur Bapak Ibu untuk melihat masalah itu secara lebih objektif. Apakah memang saya akan terus membiarkan hidup saya ini dikuasai oleh segala sesuatu hal, masalah yang kemudian mengganggu hidup saya? Atau sayalah yang harus mengendalikan hidup saya sendiri? Nah, ini adalah cara-cara untuk membangun yang namanya kesadaran psikologis Bapak Ibu. Sehingga ya kadang-kala tidak perlu datang ke psikolog. Kalau kita udah ketemu lubang untuk bernafas, seringkali itu cukup untuk bisa menjadi obat ketika kita mendapatkan satu pergumulan yang cukup berat. Nah, ada satu analogi lagi yang juga saya suka sekali ketika berbicara tentang masalah Bapak Ibu. Ya, sebelum kita menyerah, kita harus sadar ya bahwa di dunia ini nggak ada yang abadi kecuali perubahan. Bahkan setiap hari kita mengalami perubahan dan tidak pernah sama.
Saya setiap pagi Bapak Ibu, kebetulan saya berangkat ke kantor gitu ya. Saya berangkat ke kantor tuh pagi-pagi, jam 5 pagi saya udah berangkat. Dan setiap pagi saya selalu menikmati bagaimana matahari itu mulai beranjak dari peraduan gitulah istilahnya Khairil Anwar gitu ya. Setiap saat itu saya pasti foto dan saya lihat tidak ada foto yang sama, bahkan saya menyadari pergeseran antara matahari yang tadinya kalau di tol itu di sebelah kiri, sekarang ini matahari itu ada di sebelah kanan tol, Bapak Ibu. Kalau di tol Kebon Jeruk gitu ya. Nah, artinya bahkan setiap hari itu Tuhan izinkan untuk segala sesuatu terjadi tidak pernah sama. Dan setiap hari sebelum fajar, karena saya berangkat jam 5 pagi itu masih gelap banget gitu ya, baru habis itu terang. Anggap aja gelap itu adalah masalah. Jadi itu berarti sesuatu hal yang sangat normal. Bahkan sebelum fajar datang, itu ada subuh yang tergelap Bapak Ibu. Quote ini saya dapat dari minggu lalu tuh saya nonton drama Korea. A Dose for Sunshine atau apa itu yang menceritakan seorang gadis yang kebetulan dia seorang perawat yang beralih dari perawat penyakit dalam itu pindah ke perawatan di klinik sakit jiwa ya di area-area yang memang penuh dengan masalah-masalah psikologis dan di situ adalah banyak sekali kasus-kasus psikologis yang terjadi yang kemudian juga berdampak ke dalam kehidupannya. Nah, satu quote di dalam percakapan itu mengatakan seperti ini. Bahkan sebelum fajar datang ada subuh yang tergelap. Artinya bahwa setiap manusia itu memang pasti punya potensi, punya masalah. Dan mungkin masalah itu merupakan satu sisi tergelapnya. Ya, tapi percayalah bahwa gelap itu tidak akan selamanya gelap. Ada satu fase di mana gelap itu akan berubah menjadi terang seperti fase matahari terbit di pagi hari. Sebelum dia terbit, itu ada fase gelap terlebih dahulu, yaitu di dini hari. Sehingga jangan biarkan masalah menggantikan peran kita dalam mengelola kehidupan, Bapak Ibu. Ini adalah pesan yang juga pesan untuk saya, karena hidup saya pun tidak selalu juga baik-baik saja gitu ya. Ini adalah pesan untuk kita semua. Dan amazing Bapak Ibu, kalau sekarang dunia kita itu penuh dengan AI, ini saya screenshot. Ya, tadi tuh saya iseng, saya buka ChatGPT. Ya, kalau Bapak Ibu sudah pernah akses ChatGPT itu AI ya, Artificial Intelligence yang sekarang sedang viral gitu ya, di mana ketika kita memasukkan apapun di situ dia bisa jawab ya semuanya. Dan anehnya ketika saya ketik, Tuhan, aku ingin menyerah. Ini jawabannya ChatGPT. Silakan Bapak Ibu coba. Mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Indonesia, jawabannya sama. Ketika saya ketik Tuhan aku ingin menyerah, dia bilang gini, saya sangat menyesal mendengar Anda merasa seperti ini. Tetapi saya tidak bisa memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Sangat penting untuk berbicara dengan seseorang yang dapat membantu seperti profesional kesehatan mental, teman, atau anggota keluarga. Mereka dapat memberikan dukungan dan panduan yang lebih baik daripada yang bisa saya berikan. Jika Anda merasa darurat atau khawatir untuk keselamatan Anda, segera cari bantuan dari layanan darurat dan hubungi nomor darurat setempat. Artinya Bapak Ibu, sehebat-hebatnya AI, ternyata dia pun punya keterbatasan. Ya, ternyata dia pun tidak bisa mengatasi masalah yang saya berikan ke dia. Tapi ternyata dia pun menganjurkan, menyarankan untuk saya itu pun mencari bantuan. Ya karena kita ini makhluk sosial Bapak Ibu. Tuhan itu sudah menganugerahi kita segala sesuatu tuh lengkap. Tadi kalau seperti kata Romo Yogi, sudah tidak bisa berkata untung dan bersyukur itu kalau sudah mati, benar. Ya mungkin karena kita belum pernah ada ya orang mati yang balik ke dunia lagi gitu kan. Jadi kita nggak tahu di sana seperti apa. Tapi Tuhan tuh sudah menganugerahi kita hidup dan juga pasti dibekali dengan yang namanya talenta. Talenta itu membuat kita produktif. Saya beberapa minggu ini saya aktif memberikan seminar untuk anak-anak sekolah. Kebetulan lagi rame sekali untuk kasih seminar untuk anak-anak sekolah. Dan tidak sedikit dari mereka yang ternyata mengalami masalah-masalah psikologis dan keinginan untuk menyerah. Setelah saya pelajari, dan seringkali juga ini saya sampaikan di dalam seminar saya, ya memang talenta itu sebenarnya adalah cara Tuhan
untuk membantu kita mengatasi masalah, karena produktif dan masalah itu tidak bisa menempati wadah yang sama. Ketika Bapak Ibu aktif melakukan sesuatu yang menghasilkan sesuatu, itu namanya produktif gitu ya. Contohnya saya sebagai seorang psikolog, sekarang ini saya sedang memberikan seminar gitu ya, sedang memberikan webinar, itu kan berarti saya sedang produktif. Saat 1 jam terakhir ini Bapak Ibu, saya tidak ingat kalau saya punya masalah. Karena saya sedang fokus untuk menghasilkan sesuatu, yaitu materi untuk Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti jam 9, mungkin saat itu saya sudah menjelang mau tidur dan melamun, dan produktivitas saya menurun, mungkin saat itu area masalah, jendela masalah saya mulai terbuka, karena saya mulai ingat mulai apa saja yang menjadi masalah dalam kehidupan saya. Masalah disertasi, masalah macam-macam, masalah jurnal, dan segala macam. Dan lain-lainnya. Ya. Artinya, talenta itulah sebenarnya sumber atau kunci untuk kita mengatasi masalah Bapak Ibu. Coba diingat-ingat. Mungkin ada saatnya dalam sehari kita bahkan sampai lupa makan. Gara-gara sedang melakukan sesuatu yang buat kita sangat penting dan berharga. Sehingga pada saat itu energi rasanya full, kemudian ketika menghasilkan sesuatu kita bangga sekali karena mendapatkan pujian. Dan saat itu biasanya kita lupa sekali dengan masalah kita. Tapi coba diingat pada saat hari-hari kita fokus dengan masalah. Kita duduk, kita terbaring di tempat tidur, dan kita memikirkan masalah. Jangan-jangan pada saat itu bahkan kita tidak melakukan atau menerapkan talenta kita dan kita tidak produktif sama sekali. Ada satu quote yang berkata bahwa better to fight for something. Ya, karena defaultnya manusia itu adalah masalah, lebih baik memang kita fight untuk bisa menghadapi dan juga mungkin menari dengan masalah. Daripada kita live for nothing, ya. Daripada kita hidup untuk segala sesuatu yang zong, yang nol. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses ini. Bapak Ibu, terlepas dari siapapun, kita semua punya masalah apapun, punya pergumulan apapun, coba diingat bahwa mungkin kita semua pernah mengalami fase terendah. Saya pun pernah. Fase zero gitu ya. Fase benar-benar mungkin bukan zero lagi tapi minus. Saat terdalam, saat masalah terberat dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, saat itu saya yakin bahwa Tuhan tetap ada. Bahwa Tuhan mengangkat kita, bahwa bahkan mungkin saat itu kita menyerah terhadap hidup kita, tapi ternyata Tuhan tidak menyerah dengan hidup kita, Bapak Ibu. Jadi ya memang satu-satunya hal yang kita lakukan selain membangun mindset, kita juga perlu menyadari bagaimana cara Tuhan mengasihi kita dan membuat kita tidak bisa menjadi cangkir yang kosong. Kalau tadi saya fokus tentang bagaimana menguatkan diri kita, Bapak Ibu, di luar sana ada banyak sekali orang yang perlu kita kuatkan. Tapi ingat, kita tidak bisa menolong orang lain kalau cangkir kita kosong. Kita tidak bisa menjadi support system terbaik bagi orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita, yang mungkin saat ini mereka menyerah dengan kehidupan mereka, kalau ternyata kita bahkan perlu pertolongan. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengisi cangkir kita terlebih dahulu. Ya, masalah itu tidak akan hilang. Seperti tadi yang saya katakan, defaultnya manusia adalah masalah. Tapi minimal, sudah di statement oleh Romo Yogi, selesai webinar ini bukan berarti kita kemudian tidak punya masalah, nggak mungkin Bapak Ibu. Tapi paling tidak kita bisa membangun kesadaran dan menyadari bahwa masalah tidak lagi menjadi pusat perhatian kita. Ya. Dan kita bisa berproses, kita bisa fokus ke hal-hal lain yang mungkin bisa meningkatkan produktivitas kita dan mungkin bisa meningkatkan support sistem kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Serahkan proses pada rahmat dan kerahiman Tuhan. Karena ketika kita bisa mengatasi masalah kita dari illness dan kemudian kita bisa menjadi berbagi berkat bagi orang lain, itu menjadi wellness. Jadi ketika kita replace I with we,
illness itu become wellness. Mari kita mulai dari diri kita Bapak Ibu, dan semoga kita bisa hidup, menghidupi dan berbuat, berkarya dan juga menjadi berkat. Terima kasih. Terima kasih banyak.